Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, telah sampai ke kisah yang ke-18 dari buku yang berjudul Kalamurabi, Kisah-kisah Tarbawi Penuh Inspirasi, buku karya Ustadz Imam Nur Suharno. Oke, ini untuk tanggal 9 ya, 9. Tanggal 9, meskipun ini udah tanggal 10, cuman ya mau memasukkan ini ke tanggal 9 gitu ya. Oke, di kisah 18 ini judulnya adalah menjaga diri. Oke, bismillah, kita langsung baca. Sumber malapetaka adalah hilangnya rasa malu. Orang yang tidak memiliki rasa malu akan ringan melakukan keburukan, bahkan tidak merasa berdosa sekalipun melanggar syariat agama. Sumber malapetaka adalah hilangnya rasa malu. Menjaga diri. Bismillah. Al-Quran memberikan gambaran indah tentang iffah atau menjaga diri dari hal-hal yang negatif dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan berbekal rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mampu melepaskan diri dari perangkap yang menyesatkan. Dalam surah Yusuf ayat 23 yang artinya, dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Kemudian Yusuf berkata, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan kepadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Yusuf ayat 33-34. Jadi di sini adalah doa-doa, permintaan-permintaan Nabi Yusuf ya kepada Allah Subhanahu wa taala dikala beliau sedang ada di titik di ujung tanduk yang kayak aduh ini harus gimana gitu ya. Dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kisah di atas memberikan pelajaran penting yaitu berhias diri dengan rasa malu. Sebab sumber malapetaka yang menimpa setiap orang adalah hilangnya rasa malu. Orang yang tidak punya rasa malu biasanya akan mudah sekali melakukan hal-hal yang bersifat negatif, bahkan tidak merasa berdosa jika menerjang syariat agama sekalipun. Perlu diketahui bahwa derajat malu yang paling tinggi adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah dapat dipastikan dalam dirinya merasa memiliki rasa malu. Sabda Rasulullah SAW, innal haya'a wal imana qurina jami'an fa idza furi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Malu dan iman, innal haya wal iman, malu dan iman adalah satu pasang. Qurina jami'an, jika salah satu hilang maka yang lain juga hilang. Malu dan iman ya. Hadis riwayat Al-Hakim. Selain itu, rasa malu adalah sebuah akhlak yang memotivasi diri untuk meninggalkan hal yang buruk dan diharamkan. Sabda Rasulullah, idza lam tastahi fa'fal ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka lakukanlah apa yang kamu suka. Hadis riwayat Bukhari. Idza lam tastahi fa'fal ma syi'ta.
Rasa malu pada tempatnya akan dapat mengantarkan seseorang kepada syurga. Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya minal iman wal iman fil jannah wal bada'u minal jafai wal jafa'u finnar." Malu adalah sebagian dari iman, sedang iman tempatnya di surga, dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar, sedang tabiat kasar tempatnya adalah di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Tentang rasa malu ini sendiri, tentang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Istahyu minallah haqqal haya." Qalu inna lanastahi walhamdulillah. Qal laisa dzalik walakin istihya'a minallah haqqal haya'a an tahfazur ra'sa wa ma'a wa tahfazul batna wa ma hawa wa tatadhakkarul mauta wal bila wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Rawahu Tirmidzi. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh rasa malu. Para sahabat bertanya, kami sungguh sudah malu kepada Allah. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, bukan itu yang kumaksud. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah engkau yang menjaga kepala dan isinya, perut dan makanannya, mengingat kematian, dan siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah meninggalkan kesenangan dunia. Siapa yang melakukan hal itu maka dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Hadis riwayat Tirmidzi. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah, menurut Rasulullah, adalah menjaga kepala dan isinya, menjaga perut dan makanannya, mengingat kematian, dan siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah meninggalkan kesenangan dunia. Rasulullah juga pernah berpesan kepada Sa'id bin Yazid al-Azdi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani, "Ausika an tastahi minallah azza wa jal kama tastahi minar rajul salih min qaumika." Aku berpesan kepadamu agar malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau malu kepada seorang lelaki soleh dari kaummu. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Semoga Allah memberikan kepada kita kaum muslimin akhlak rasa malu pada tempatnya dan meraih surga yang diinginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini ya bisa dipertebal kembali ya. Tadi rasa malu kepada Allah menurut Rasulullah yang pertama menjaga kepala dan isinya. Karena mungkin sumber otak ada di situ ya. Otak adalah mengatur, manajemen, mengatur sinergisitas seluruh anggota tubuh gitu ya. Kemudian perut dan makanannya, mengingat kematian, dan meninggalkan kesenangan dunia. Itu ada 4. Ya, menjaga diri di buku ini seperti itu. Mungkin ada versi-versi lain menurut teman-teman, menurut kalian menjaga diri itu yang seperti apa. Nah, kalau misalnya di buku ini menjaga malunya adalah dengan akhlak rasa malu tersebut, gitu ya. Itu aja, mungkin besok pagi kita lanjut lagi di kisah yang ke-19. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita kekuatan untuk terus, pertama
mengingat hikmah-hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ya, mencari hikmah-hikmahnya Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Yang kedua, mau thalabul ilmi, mau belajar terus hal-hal baru, mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita ya. Terus ya, ini mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diamanahkan kayak gitu ya. Mereka semoga lo bisa menyelesaikan amanah-amanah lo. Let's go ya. Ini adalah salah satu amanah aku juga ya, karena sudah membeli buku ini, sudah punya buku ini. Jadi mari kita bareng-bareng baca satu hari satu kisah, meskipun ada yang bolong-bolong gak apa-apa, kita lanjutkan, kita gaskan terus sampai bukunya selesai. Nanti kita sambung lagi ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.